Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah, yang insyaallah senantiasa mengharapkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kelapangan waktu sehingga bisa kembali untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan dengan mempelajari ayat-ayat Allah maka muliakan kita baik dunia maupun akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Sudah menjadi sunatullah dalam hidup ini atau kehidupan ini, Allah sandingkan antara gelap dengan terang, malam dengan siang, berat dengan ringan, sukar dengan mudah, dan seterusnya. Bahkan nikmat yang Allah berikan pun Allah sandingkan dengan ujian. Jadi ujian yang Allah timpakan kepada manusia suatu sunatullah yang Allah berikan kepada kita semua. Karena selama orang hidup maka pasti akan diberikan ujian. Bahkan hidup dan mati bagi orang beriman adalah ujian itu sendiri. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup dan matinya kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau coba kita melihat ujian-ujian yang dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini kepada manusia, bagaimana umumnya manusia mensikapi ujian-ujian tersebut? Ada musibah, bencana, ujian. Bagaimana sikap kita? Seringkali kadang-kadang kita ketika diberikan nikmat, diberikan kelonggaran, kita lupa Allah. Namun ketika diberikan ujian, cobaan, musibah, bencana, ini dada terasa berat. Ini dada terasa sesak untuk menerima ujian dan musibah tersebut. Begitulah kita manusia. Jadi ada manusia dan bahkan kebanyakan manusia ketika diberikan ujian, musibah, bencana, ini dada terasa sesak. Ini dada terasa sempit menerima ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada ujian-ujian yang Allah hadirkan kepada manusia, dia merasa berat menerimanya. Tapi ada orang-orang tertentu pun ketika diberikan ujian, musibah, dan bencana, dia mudah menerimanya. Lalu pertanyaannya, apa sebabnya, apa pasalnya ada orang-orang tertentu ketika diberikan ujian, musibah, sesak dadanya? Tapi ada orang-orang tertentu ketika diberikan ujian, musibah, mudah dia menerimanya. Ketika pertanyaan dilemparkan kepada orang-orang, kepada jamaah, jawabannya beragam. Kenapa ada orang sesak dada ketika menerima ujian, ada yang lapang dada? Mereka mengatakan tergantung kepada ujiannya, tergantung kepada musibahnya. Kalau dia berat, dia rumit, dia besar, maka seringkali menjadikan dada kita menjadi sesak. Tapi kalau ujiannya ringan, mudah, gampang, tidak kompleks, maka kadang-kadang kita mudah menerima ujian tersebut. Sepertinya penjelasan ini atau jawaban ini masuk akal. Namun sejatinya ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah, yang menjadikan manusia sesak dadanya ketika menerima ujian cuma satu. Apa? Kurang lapang dadanya. Orang yang lapang dadanya ketika menerima ujian-ujian Allah seberat apapun juga, dia mudah menerimanya. Dia bisa menerimanya. Tapi orang sesempit-sempit dadanya, kalau diberikan ujian, jangankan yang berat, yang ringan saja, menjadi sesak dadanya. Jadi yang menentukan orang sesak tidak sesak dadanya ketika menerima ujian adalah tergantung kelapangan dadanya. Kalau kita ibaratkan ada sebuah bola yang terbuat dari kaca, lalu di tengah-tengahnya mungkin ada lubang, lalu coba kita isi air bola kaca tersebut. Maka ketika sudah sampai maksimal air masuk ke dalam bola kaca tadi itu, kalau terus kita paksakan, apa yang terjadi? Maka bola kaca itu akan pecah. Tapi bayangkan kalau bola kaca tadi itu tidak terbuat dari kaca, tapi terbuat dari karet. Lalu ada bolongannya juga di tengah-tengahnya. Lalu kita isi air. Bahkan dia bisa menampung 2 kali, 3 kali lipat dari volume gelas kaca tadi itu. Atau bola kaca tadi itu. Karena apa? Karena volume bola dari karet tadi itu jauh lebih besar, lebih lapang. Maka dia mudah menerima ujian seberat dan sesukar apapun
Maka yang menentukan orang sesak tidak sesak dadanya ketika menerima ujian Allah adalah kelapangan dada. Maka kita perlu belajar bagaimana caranya ketika ujian datang kita mudah menerima karena lapang dada kita. Maka Allah mengajarkan kepada kita semua dalam Al-Quran bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk berdakwah kepada siapa? Kepada Fir'aun. Apa dakwanya? Mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah semata sebagai Rabb semesta alam. Maka ketika perintah ini datang kepada Nabi Musa, ini perintah yang maha berat. Karena dia harus mendakwahkan, menyembah hanya kepada Allah, kepada seseorang yang mengaku dirinya Tuhan. Maka sampai sesak dadanya, sempit dadanya. Maka Allah ajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa. Apa doanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku. Yang tadinya sempit, lapangkan ya Allah. Agar apa? Ketika ujian musibah berat datang kepada saya siap menerimanya. Jadi sebelum melaksanakan dakwah, beraktivitas, bekerja, beramal dan lain-lain, Nabi Musa alaihissalam diajarkan oleh Allah untuk minta pertama kali dilapangkan dadanya. Karena dengan dilapangkan dadanya, maka Allah mudahkan dia menerima berbagai macam ujian. Bahkan terlebih kalau ujian itu pun berat, masih mudah untuk diterimanya. Kenapa? Dilapangkan dadanya. Maka sering-seringlah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Agar apa? Agar mudah kita menerima ujian, agar mudah menjalankan kehidupan, agar mudah ketika musibah-musibah datang kita menghadapinya dengan cara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.